Nah, tadi itu merupakan cuplikan dari cerpen Madame Baptiste yang diadaptasi menjadi film. Madame Baptiste merupakan salah satu cerpen karya Guy de Maupassant yang sangat bagus, karena melalui cerpen yang diterbitkan antara tahun 1882 dan 1883 ini, kita bisa belajar mengenai penggambaran dari nilai dan kehormatan seorang wanita pada abad ke-19 dilihat dari kacamata seorang pria yang ada di dalam budaya patriarki. Nah, mungkin kalian sekarang bertanya-tanya, memangnya seperti apa Vela penggambaran wanita di dalam cerpen ini? Jadi begini teman-teman, cerita ini dimulai ketika tokoh aku mengunjungi kota Lubang dan tidak sengaja melihat rombongan pengusung jenazah yang tampaknya kok asing karena tidak ada pendeta yang mengawalnya. Lalu, dia memutuskan untuk mengikuti iringan yang hanya berjumlah 8 orang pria itu saja. Pada saat mengikuti rombongan ini, dia mendapatkan kisah mengenai jenazah perempuan yang sangat menyedihkan, di mana lingkungan perempuan ini tinggal masih menjunjung tinggi sistem budaya patriarki. Dalam cerpen ini, kejadiannya itu bermula dari seorang perempuan yang diperkosa pada saat umur 11 tahun, dan akibat dari penindasan yang diterimanya sampai dewasa, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, dapat dilihat di dalam cerpen bahwa nama dari perempuan ini tidak pernah disebutkan sampai akhir cerita. Penyebutan namanya pasti selalu diikuti dengan nama ayah atau suaminya. Misalnya, Madame Paulamo, Fontanelle kecil. Bahkan dia juga dikenal dengan sebutan Madame Baptiste. Baptiste ini adalah nama pelayan yang memperkosanya dulu. Menurut cerita ini, keperawanan perempuan merupakan sesuatu yang sakral. Jadi, jika dia tidak bisa menjaganya, nilai dan kehormatan perempuan itu di mata masyarakat juga akan hilang. Seperti di dalam cerpen ini, kejadian pemerkosaan yang menimpa tokoh perempuan secara tidak langsung telah memberikan label bahwa perempuan ini sudah cacat dan hina. Bahkan tokoh perempuan di cerita ini disalahkan oleh orang tuanya dan dikucilkan oleh lingkungan dari dia kecil sampai besar. Lebih jauh lagi, perempuan di cerpen ini digambarkan sebagai korban yang kehormatannya di masyarakat hanya dapat ditolong oleh sosok laki-laki seperti Paulamo, seorang sekretaris kepala daerah yang bersedia untuk menikahi si tokoh perempuan. Akibatnya, Madame Baptiste merasa lebih percaya diri karena mulai diterima kembali di masyarakat. Selain itu, sosok perempuan di dalam cerpen ini juga digambarkan sebagai pribadi baik yang sangat memuja suaminya karena telah menyelamatkan dan mengembalikan kehormatannya. Lalu, hal lain yang dapat kita soroti yaitu lingkungan sosial yang ada di cerpen Madame Baptiste yang menganggap bahwa seorang perempuan dapat dikatakan sempurna apabila dia dapat mengandung. Nah, jadi ketika tersiar kabar bahwa tokoh ini hamil, sikap dari masyarakat berubah secara drastis, bahkan dikatakan pula bahwa perempuan yang paling usil sekalipun membuka pintu untuknya, seolah-olah dengan kehamilan itu dia sudah disucikan dari dosa masa lalunya. Namun, di dalam cerpen ini juga dikatakan bahwa untuk menghapus masa lalu kelam dari perempuan korban pemerkosaan dari benak masyarakat itu sulit sekali. Hal ini terbukti ketika di dalam sebuah kompetisi musik, suami perempuan itu mengalungkan medali juara kedua kepada pemimpin kelompok musik. Tetapi tiba-tiba saja medali tersebut dibuang dan pemimpin kelompok musik ini mengatakan untuk menyimpan saja medali itu untuk Baptiste. Orang-orang di sana juga mulai untuk mengolok-olok si tokoh perempuan, mengingatkan istri dari Paulamo itu mengenai peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya, penghinaan-penghinaan yang telah diterimanya membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika membaca cerpen ini, saya merasa sedih, kecewa, bahkan marah melihat bagaimana orang-orang hanya memandang kehormatan dari si tokoh perempuan melalui keperawanannya, kemampuannya untuk menghasilkan anak, dan yang membuat saya bertambah miris adalah sampai dia meninggal sekalipun, dia tidak bisa mendapatkan upacara pemakaman yang layak karena dia meninggal dengan cara bunuh diri.